Perkenalkan, nama saya Mustafa Muklis, NIM 24110891 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai praktik pengembangan kurikulum di Indonesia sebagai salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Feruni. Masuk pembahasan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa kurikulum perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan pengembangan zaman? Terdapat praktik pengembangan kurikulum Indonesia. 3 aspek utama dalam praktik pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, kerangka dasar kurikulum, dan yang kedua, struktur kurikulum, yang ketiga, kegiatan kokurikuler. Kerangka dasar kurikulum menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum di Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum, dan yang ketiga, landasan filosofis, yang keempat, landasan sosiologis, dan yang terakhir, landasan fisikopedagogis. Selain itu, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 juga menekankan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Pendekatan ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama, mindful learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan penuh perhatian. Kedua, meaningful learning, yaitu pembelajaran yang bermakna sehingga peserta didik dapat menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna. Yang kedua, struktur kurikulum. Struktur kurikulum mengatur susunan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Struktur ini mencakup PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MA. Struktur kurikulum mengatur berbagai komponen seperti mata pelajaran, beban pelajaran, alokasi waktu, dan capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Dengan adanya struktur kurikulum yang jelas, proses pembelajaran dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, ada kegiatan kokurikuler, merupakan kegiatan yang mendukung proses pembelajaran di luar kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini berfokus pada pembelajaran kolaboratif, lintas disiplin, ilmu, dan penguatan kompetensi peserta didik. Salah satu program yang ditentukan adalah seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu yang pertama, bangun pagi, yang kedua, beribadah, yang ketiga, olahraga, dan yang keempat, makan sehat dan bergizi, yang kelima, gambar belajar, yang keenam, bermasyarakat, dan yang ketujuh, tidur cepat. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat membentuk karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan kokurikuler juga bertujuan mengembangkan berbagai kompetensi penting, seperti yang pertama, keimanan dan ketakwaan kita, yang kedua, kewargaan, yang ketiga, penalaran kritis, yang keempat, kreativitas, yang kelima, kolaborasi, yang keenam, kemandirian, dan yang ketujuh, kesehatan. Kita lanjut ke kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa praktik pengembangan kurikulum di Indonesia berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama, kerangka dasar kurikulum, yang kedua, struktur kurikulum, dan yang ketiga, kegiatan kokurikuler. Selain itu, pada tahun ajaran 2025-2026 diterapkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Dengan kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada guru serta menekankan pembelajaran berbasis proyek melalui P5. Demikian dari yang telah saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.